Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembelajaran kita lanjutkan. Saya akan absen dulu dari siswa-siswi terutama kelas 1 ya. Hari ini hadir semua? Rosifah hadir. Azoya Putri Asyari hadir. Cantika Nurul Kolbi hadir. Chelsea Indi Kumalasari hadir. Dia Ajeng Elok Ikasari hadir. Imam Haromai hadir. Imro'atu Zakia Maizatu Sofia hadir. Muhammad Fadli Fawaid hadir. Muhammad Syafiqul Amin hadir. Najwa Davina Oktiana Afilia hadir. Rafi Fairuz hadir. Rizky Surya Salis Nur Aziza. Semoga kita doakan semoga yang sakit segera sembuh dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran seperti sedia kala. Amin. Ya. Sebelum saya melanjutkan atau penjelasan tentang perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah, ya, saya akan mereview atau mengulas pembelajaran yang telah lalu dari Rasulullah. Tapi sebelum itu saya akan bertanya, ya, pada waktu kapan sih Rasulullah itu dilahirkan? Saya Bu. Ya, silakan. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi bertepatan dengan peristiwa Perang Hajjah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tolong bacakan surat Al-Hijr ayat 94 yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu disuruh berjuang atau berdakwah secara terang-terangan. Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan karena sebelumnya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Terima kasih untuk jawabannya dari Alvin tadi ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang strategi Rasulullah pada masa itu ada hambatan, ya, ada hambatan yang sangat dirasa oleh Rasulullah. Tolong sebutkan strategi atau hambatan-hambatan yang dialami oleh Rasulullah. Pertama dulu hambatan-hambatannya. Oh ya, Nina monggo. Satu, penghinaan dan siksaan terhadap Rasulullah. Dua, ancaman dan siksaan kepada para pengikut Rasulullah. Tiga, bujukan harta, kedudukan dan wanita. Empat, diasingkan oleh kaum Quraisy. Lima, kaum Quraisy dilarang menikah, jual beli dan membantu keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir, tuliskan atau sebutkan strategi Rasulullah ketika menghadapi atau berdakwah di Makkah. Silakan, siapa yang bisa? Saya Bu. Oh ya, Syafiqul, silakan. Strategi yang dilakukan Rasulullah ketika berdakwah di Mekah adalah menggunakan beberapa strategi. Pertama, secara personal dan tertutup, serta sembunyi-sembunyi terhadap keluarga terdekat. Yang kedua, membentuk kader
dakwah dan pelatihan praktek ibadah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Periode Madinah menganalisis substansi dari piagam Madinah atau Mishkat al-Madinah, menilai kebudayaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam, mengapresiasi strategi dakwah Rasulullah periode Madinah dan menyajikan dalam bentuk tulisan atau media lain. Yang terakhir yaitu mengapresiasi isi piagam Madinah atau Mishkat al-Madinah. Yang diharapkan tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang ketiga, peserta didik dapat menafsirkan substansi piagam Madinah. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat mengukur keberhasilan piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Itu ya. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang kondisi kebudayaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah tetap berjuang demi tegaknya agama Islam. Dan dakwah Rasulullah di Madinah itu adalah memakai strategi yaitu membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, menyusun undang-undang. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Dan yang kelima, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Ya. Untuk selanjutnya, ya, yaitu perjuangan Rasulullah menghadapi kaum kafir, ya, kaum kafir Quraisy, yaitu menghadapi peperangan Badar. Yang kedua, perang Uhud. Yang ketiga, perang Khandaq atau Ahzab. Yang keempat, perjanjian Hudaybiyah. Dan yang kelima, peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fathu Makkah. Dalam perjuangan Rasulullah di Madinah ini, untuk peta konsepnya yaitu satu, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, dakwah Rasulullah di Madinah. Yang ketiga, perjuangan Rasulullah menghadapi kafir Quraisy. Yang keempat, yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi dari adanya penjelasan atau peristiwa-peristiwa serta ilustrasi yang saya berikan, yaitu dan timbul juga peta konsep sesuai uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa satu, sebelum Islam hadir di kota Madinah, agama yang dianut oleh penduduk Madinah adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Ya, mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Yang kedua, keadaan sosial masyarakat memiliki kemiripan dengan keadaan di Makkah. Nah, suku-suku dan kelompok masyarakat berada di Madinah, sering berperang satu sama lain. Yang ketiga, secara geografis Madinah merupakan termasuk kota di kawasan Tandus yang populer setelah Taif dan Makkah. Madinah berada di tempat strategis dari berbagai jalur. Penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yang keempat, kondisi politik di Madinah juga memiliki kemiripan dengan Mekah. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, tergantung suku mana yang kuat. Ya, suku mana yang paling kuat. Yang kelima, sebelum Islam datang, antara suku Aus dan Khazraj selalu terjadi perselisihan dan tegang, bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Kedatangan Rasulullah memberikan dampak yang sangat positif pada kedua suku tersebut. Yang keenam, pembinaan Rasulullah pada masyarakat Madinah antara lain yaitu mendirikan masjid. Ya.
mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Yang ketiga, menyusun piagam Madinah. Yang ketujuh, pokok-pokok isi piagam Madinah dapat disimpulkan antara lain yaitu kaum muslimin dan Yahudi akan hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua yaitu apabila salah satu pihak diperangi musuh, yang lain wajib membantunya. Yang ketiga, menyusun Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan antara keduanya, penyelesaian diserahkan kepada Rasulullah selaku pimpinan tertinggi. Yang kedelapan, pada tahun 2 Hijriah pula beliau berhaji wada, yaitu haji perpisahan. Pada waktu itu beliau berkhutbah yang terkenal dengan nama khutbah Arafah, yaitu ketika pada hari Arafah di antara isi khutbah itu banyak memberi pelajaran kepada manusia tentang pokok-pokok agama Islam dan cabang-cabangnya. Yang kesembilan, pada hari Senin Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan menuliskan nafas yang terakhir ya. Dari situlah kita rangkuman ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi ada benar dan manfaatnya. Semoga apa yang saya pelajari dari pagi hingga siang nanti berakhir menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.